Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan contoh ungkapan permintaan maaf. Yang kedua, menyampaikan ungkapan maaf dengan santun. Ya, anak solih-solihah, di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134, kita diajarkan yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya, di dalam Al-Quran Allah mengajarkan bahwa kita saling memaafkan itu merupakan sebuah kebaikan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah kelas 2? Jumpa lagi dengan Ustazah Siti di sini. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ustazah Siti akan mengajak kalian belajar di tema 5, pengalamanku. Kita akan membahas tentang ungkapan maaf. Sudah siap semuanya? Mari kita simak pelajaran hari ini. Pengertian ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf itu merupakan kalimat yang dikemukakan oleh seseorang untuk meminta ampunan atau meminta maaf atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan. Mari kita simak percakapan antara Ibu dan Benny di halaman 3. Ibu berkata, "Benny, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Benny menjawab, "Iya, Bu," sambil melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Kemudian Ibu bertanya, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Benny menjawab, "Benny harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." Kemudian Ibu bertanya kembali, "Maukah Benny mengganti baterainya?" Benny menjawab, "Mau, Bu." Kemudian Benny naik di atas tangga. Ibu berpesan, "Hati-hati ya, Nak." Benny menjawab, "Iya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati dan jamnya jatuh ke lantai. Kemudian Ibu berkata, "Wah, jamnya retak." Kemudian Benny meminta maaf kepada ibunya. "Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh." Kemudian Ibu menanggapi permintaan maaf Benny. "Ya, Nak, kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Nah, itu tadi anak solih-solihah, percakapan antara Ibu dan Benny. Ya, di sana Benny berbuat kesalahan yang tidak disengaja, ya, tidak sengaja menjatuhkan jam dinding. Kemudian Benny meminta maaf kepada ibunya. Tidak cukup dengan hanya kata maaf, ya, tapi harus disambung dengan alasan maaf itu untuk apa, ya. Kemudian Ibu memaafkan Benny sambil berpesan agar Benny lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, kalian bisa menyimak sebuah percakapan, ya, antara kakak Benny dan Benny. Ya, di sini di halaman 24 di buku kalian. Ketika itu kakak
sedang belajar. Kemudian Benny ingin sekali memainkan piano. Ya. Kemudian kakak merasa terganggu dengan Benny yang bermain piano. Dan Benny menyadari kesalahannya. Kemudian Benny meminta maaf kepada kakak Benny. Benny berkata, "Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny." Kemudian kakak menanggapi permintaan maaf Benny. "Ya, Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari, atau Benny mainnya sore hari." "Ya, Kak, besok tidak Benny ulangi lagi." "Ya sudah, sebaiknya Benny membuat PR." Nah, ya, itu tadi percakapan antara kakak Benny dengan Benny. Di malam hari, kakak Benny sedang belajar ya. Kemudian Benny ingin sekali memainkan piano. Nah, sama halnya seperti kita atau kalian ya. Mungkin kita ingin sekali melakukan sesuatu, tapi kita tidak menyadari bahwa kegiatan kita itu mengganggu orang lain. Nah, ayo anak-anak, setelah kita mempelajari ini, maka kita akan lebih berhati-hati ya, memikirkan kepentingan orang lain juga ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu mengganggu juga kegiatan orang lain. Alhamdulillah, kita telah selesai belajar tentang ungkapan maaf. Barakallahu fikum anak solih-solihah. Insya Allah kita berjumpa lagi di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.